warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Diah Sulistianingrum dengan nomor induk mahasiswa 2020-08-10075. Di video kali ini, saya akan memperagakan consecutive interpreting untuk memenuhi tugas assessment 1 di mata kuliah interpreting oleh Bapak Andi. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rahmat, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, teman-teman yang terhormat, perempuan dan laki-laki yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta yang telah memberikan kita kasih sayang dan berkah sehingga kita dapat ikut acara dan juga tersenyum dalam acara lomba pidato ini tanpa ada masalah dan rintangan pada tempat yang menyenangkan dan damai ini. Kedua, sholawat dan salam tercurah pada Nabi tercinta kita. Dia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan ke terang benderang, dari masa kebodohan ke masa yang cerdas dengan sebuah harapan. Kita memperoleh pertolongannya di akhirat kelak. Fid dunya wal akhirah, amin. Ketiga, saya tidak lupa berterima kasih kepada MC yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pidato saya di depan Audin. Berdiri di depan Anda semuanya, saya akan mempresentasikan pidato saya dengan judul pentingnya bahasa Inggris di era global. The Honorable Teacher, Mr. Rahmat, Head of Muhammadiyah 3 Junior High School, and respectable friends who are happy. Firstly, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Master of Universe, who has been giving us mercies and blessing until we can take a part and also smile on these lessons without any troubles and obstacle in this happy and peaceful place. Secondly, my salawat and salutation must be upon to our lovely Prophet, that is Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from the stupidity era to the cleverness era, with a hope we will get his help in the day later, fi dunya wal akhirah. Amin. Thirdly, I'll never forget to say thanks to MC, who has given me opportunity to deliver my speech in front of the audiences. Standing in front of you all, I'd like to present my speech under the title, The Importance of English in this Global Era. Kamu tahu kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan Jawa, toh kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa kita harus lelah bahasa Inggris yang bahasanya sulit dipelajari dan membingungkan? Tulisan dan pengucapannya berbeda. Selain itu, bahasa Inggris bukan bahasa yang melainkan gunakan untuk bertanya pada kita di akhirat nanti. Oke, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang ini. Sekarang kita hidup di era globalisasi. Ini adalah era di mana kita dapat berkomunikasi dengan semua orang di seluruh dunia yang mempunyai suku, budaya, dan bahasa yang berbeda. Untuk melakukan ini, kita butuh sebuah alat komunikasi dengan orang di seluruh dunia, yaitu bahasa Inggris. The respectable teacher and my friends who are my love, do you know why we must study English? By using Indonesian language or even Japanese, we can communicate with others. Why must we be tired to learn English that the language is difficult to be learned and complicated? The writing and pronunciation that is different. Furthermore, English is not a language that the angel uses to ask us in the day later. So I will give you a little explanation about this. Now we are living in the globalization's era. It is an era which we can communicate with everyone around the world that has a different tribe, culture, and language. To do this, we need a communication tool that we can use to communicate with everyone around the world, that is English. Kemudian, mengapa harus bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, Belanda, atau Jawa? Oke, begini ceritanya. Bertahun-tahun yang lalu, bangsa Eropa mengalami masa yang sukses, yaitu masa era pembangunan.
Mereka menjelajahi dunia untuk mencari daerah baru. Kemudian mereka menaklukkannya. Mereka tidak hanya menjajah tetapi juga menyebarkan agama dan bahasa. Inggris adalah negara yang paling aktif pada masa itu. Orang Inggris menguasai sebagian besar daerah di Amerika Utara yang sekarang adalah Amerika dan Kanada. Bangsa Inggris juga menguasai beberapa daerah di Asia, Australia, dan Afrika. Dari sini bahasa Inggris menyebar dan terjadi bahasa komunikasi internasional. Then, why must be English, not Arabic, Dutch, or Japanese? This is the story. Many years ago, Europeans underwent a successful era that was Renaissance. They wandered the world to look for a new era. Then, they occupied it. They did not only occupy it, but also spread their religion and language. English was the most active country to do this in that era. England people controlled most of area in the North America that is now is American country and Canada. England also occupied some area in Asia, Australia, and Africa. From here, English spreads and become international communication language. Sekarang apa yang akan terjadi jika kita tidak menguasai bahasa Inggris? Kita akan ketinggalan zaman dan kita akan seperti katak dalam tempurung. Kita akan merasa kita dapat mencapai tempat yang tinggi, yang sebenarnya hanya atap dari tempurung. Kita akan mempunyai pandangan yang sempit tentang kehidupan. Kita akan menganggap dunia selebar daun kelor. Selain itu, kebanyakan peralatan menggunakan bahasa Inggris sebagai media untuk memberikan instruksi, seperti komputer, HP, dan televisi. Jika kita tidak paham bahasa Inggris, kita tidak akan dapat memahami instruksi peralatan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari bahasa Inggris supaya tidak ketinggalan zaman dan meraih masa depan yang lebih baik. Kita perlu belajar keras untuk meraih sukses dalam bahasa Inggris. Now, what will occur if we cannot master English? We will be left by the era, and we will be conservative like a frog in a piece of coconut shell. We will feel that we can reach a high place. That is actually it just a roof of piece of a coconut shell. And we will have a narrow point of view about life. We will regard the world as narrow as marunggai leaf. In addition, most of equipment uses English as a media to give instruction, such as computer, mobile phone, and television. If we don't know about English, we will not be able to understand the instructions in the equipment. We will appear as a stupid person. For that reason, we need to learn English in order to be left by the era and to reach better future. We need to study hard to get success in learning English. It is because English is not easy but not difficult if we want to strive. Baik saudara-saudara, saya kira pidato saya di depan Anda cukup. Saya minta maaf jika ada kesalahan ketika saya menyampaikan pidato saya yang tidak sebagus yang Anda harapkan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa, dan semoga Allah memberikan berkah kepada kita selamanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ladies and gentlemen, I think my speech in front of you is enough. I beg your pardon if there are many faults when I deliver my speech that is not good as your hope. Thanks for your attention. See you next time and may Allah bless us eternally. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata di dalam video tersebut. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.